my name is Oki and welcome back to my channel. Annyeonghaseyo, Oki입니다. Hari ini aku bakalan bahas gimana sih caranya bedain kalimat yang informal, formal, dan juga honorific. Sebelumnya aku minta maaf karena di sini ada suara yang sedikit berisik, tapi anyway aku udah ada mic baru jadi supaya kalian nggak terlalu kedengeran ya berisiknya. Oke, sekarang kita masuk ke videonya ya. Oke, mungkin kalian sering tahu kalau di Korea itu ada informal dan juga formal, tapi kalian belum tahu kalimat yang honorific tuh kayak gimana. Nah, aku bakalan jelasin secara detail dan juga pelan-pelan di video ini supaya kalian tahu. Oke, yang pertama adalah kalimat yang informal. Yang informal ini gampang banget, yaitu kalau kita ngomong ke orang yang seumuran atau ke orang yang lebih muda. Nah, untuk orang yang keseumuran ini juga kita kan awalnya ketika pertama kali ketemu kita nggak tahu kan ya umurnya itu berapa. Jadi pertama kita harus pakai formal dulu. Setelah kita tahu kalau misal umur kita berdua itu sama, kita bisa nanya ke orang yang kita ajak bicara, apakah aku boleh ngomong secara informal, kan kita seumuran nih. Nah, kalau misal kalian itu sudah setuju, maka kalian bisa ngomong pakai informal. Nah, aku bakalan jelasin informal itu tanda-tandanya seperti apa sih. Untuk kata benda akhirannya itu adalah i atau iya. I atau iya. Sebelumnya aku minta maaf karena aku ngomongnya sedikit salah. Harusnya kata benda plus ya atau iya. Tapi di situ aku ngomongnya i atau iya. Jadi kalian lihat ke tulisannya ya, jangan ke suaraku. Tapi yang salah cuma itu doang kok, yang lainnya bener. Oke, kita lanjut. Contohnya adalah kata benda nama. Misal namaku, Oki. Oki. Nah, di sini aku pakainya nan Oki ya. Nan Oki ya. Aku adalah Oki. Nah, Oki ini adalah kata benda, jadi aku adalah benda. Nan Oki ya. Nah, contohnya kayak gitu ya. Jadi i atau iya. Dan i itu untuk akhiran konsonan. Jadi misal kita ada contoh Namjoon. Namjoon itu akhirannya adalah nien. Dan nien itu adalah konsonan. Makanya kita pakai akhiran iya. Namjoon plus iya. Namjoon ya. Namjoon ya. Misal Namjoon itu lagi ngomong terus dia bilang Namjoon ya, kayak gitu. Nah, kalau yang tadi contoh yang Oki, di sini aku emang tulisnya bukan Oki tapi Oki ya. Karena ini aku lebih lebih enak kalau misal namaku itu jadi Oki daripada Oki gitu di Korea, karena orang Korea supaya lebih jelas manggil namaku kayak gimana. Nah, jadi kalau nama aku itu kan Oki ya. Oki itu akhirannya adalah i dan i itu adalah vokal. Jadinya kita pakai ya. Oki ya, Oki ya. Jadi tinggal tambahin ya ya. Kalian notice gak sih kalau tadi aku ngomongnya nan. Nan. Nan itu singkatan dari nanen. Nanen. Kita sekarang fokusnya ke na ya. Jadi na itu artinya adalah aku. Kalau kita ngomongnya ke orang yang lebih tua, biasanya kan kita ngomongnya saya. Tapi kalau kita ngomongnya seumuran atau ke orang yang lebih muda, kita ngomongnya aku. Nah, ini sama seperti di Korea. Kalau informal kita pakainya na. Nanen Oki ya. Nanen Namjoon ya. Kayak gitu. Nah, kadang juga di informal mereka itu cuma pakai kata dasarnya aja. Contohnya adalah mianada. Nah, mianhada itu adalah kata dasar. Biasanya kan kalau kita ngomongnya formal atau honorific, pasti kita harus ngeubah si kata dasar ini untuk jadi misal present tense atau dia past tense atau future tense kayak gitu kan. Pasti harus kita ubah. Nah, tapi kalau di informal kadang mereka itu nggak ngeubah. Contohnya si mianhada ini. Mianada. Aku maaf ya. Ada lagi contohnya yaitu yang yepuda. Cantik. Wah, yepuda. Yepuda adalah kata dasar dari cantik. Wah, cantiknya. Wah, yepuda.
Oh ya, kalau misal di informal cara ngomong kamu adalah no. No. Kamu. Ya. Jadi ini beda banget sama yang formal. Nanti aku bakalan jelasin yang formal itu caranya ngomong kamu itu gimana. Tapi kalau di informal gampang banget. Kita cuman ngomong no, yaitu kamu. Oh ya, satu lagi, kalau informal itu nggak ada akhiran yo, semnita, semika, atau tengah-tengah si. Oke, ini aku bakalan kasih contoh kalimatnya supaya kalian lebih tahu ya. 그거 내 선물이야. 그거 내 선물이야. 그거 내 선물이야. Itu adalah hadiahku. Ne di sini adalah aku, kepemilikan aku. Di sini pakainya ne kan, bukan 저의, tapi ne. 선물이야, 선물이야, 선물이야. Di sini 선물 adalah hadiah dan itu adalah kata benda. Makanya akhirannya kita pakai iya. 선물 akhirannya adalah real, jadi di sini kita pakainya iya ya. 선물이야. Kalau kita ngomongnya digabung adalah 선물이야. Oke, sekarang kita lanjut ke kalimat berikutnya yaitu 나도 몰라. 나도 몰라. Aku juga tidak tahu. Nah, kita di sini notice kalau di situ ada na dan mulla. Na adalah aku dan mulla di sini adalah tidak tahu. Kalau misal ini kita ubah jadi kalimat yang formal, pasti jadinya kayak gini, yaitu 저도 몰라요. 저도 몰라요. Kalian notice kalau misal na jadi 저 dan mulla jadi 몰라요. Oke, itu hal pertama yang kita notice bahwa itu adalah informal. Oke, karena sekarang udah kelihatan mana yang informal, mana yang formal, sekarang kita lanjut ke ciri-ciri yang formal. Oke, sekarang kita masuk yang ke formal, yaitu kalau formal itu kita pakainya 저, bukan na. Jadi kita pakainya saya, 저. Terus di formal juga pakai akhiran yo. Oke, gak usah ribet-ribet, kita langsung masuk ke contohnya. 저 방금 도착했어요. 저 방금 도착했어요. Saya baru saja tiba atau saya baru saja datang. Nah, di sini ada kata-kata 저 yang artinya adalah saya. 저 방금 도착했어요. 도착했어요. Ini kalian lihat di belakangnya ada yo. Berarti ini adalah kalimat yang formal. Ya, kalian harus fokus karena biasanya itu kayak kalimatnya itu depannya na tapi belakangnya yo. Tapi jangan kayak gitu ya. Kalian harus make sure kalimatnya itu balance. Jadi kalau kalian mau ngomong formal harus pakai depannya 저, habis itu akhirannya ada yo. Ya, ini kalau kalian ngomongin diri kalian sendiri ya. Jadi 저 dan yo. Nah, kalau misal kalian mau ngomongin orang lain di formal, itu kita nggak boleh ngomongin kayak kamu gitu ya, Anda gitu. Kita lebih baik manggil nama mereka. Tapi jangan lupa untuk ditambahin she. Jadi misal kita ambil contoh yaitu nama 범규. 범규 she. 범규 she. Oke, mungkin beberapa dari kalian bingung, kok kita manggilnya nama sih? Misal titik-titik she. Titik-titik she kayak gitu. Kenapa kita nggak ngomong misal kayak 당신? 당신 kan juga kayaknya masih formal. Nah, 당신 itu boleh dipakai kalau misal kita udah deket banget. Nih salah satu contoh yang aku barusan dengar kemarin adalah dari Penthouse, dimana Sim Suryon sama Judante kan mereka adalah bubu, yaitu pasangan yang sudah menikah. Dan Sim Suryon ini manggil Judante itu 당신. Nah kayak gitu gak apa-apa. Jadi 당신 ini masih formal, kan dia ngomongnya formal ya ke suaminya. Tapi kita nggak boleh ngomong 당신 ke orang yang kita barusan kenal. Meskipun kita tahu dia lebih tua daripada kita, karena 당신 itu kayak agak kurang sopan guys. Mungkin kalian yang penasaran level dari tingkatan kamu itu apa saja, kalian bisa cek videonya di sini. Jadi di video ini aku jelasin
tingkatan dari kayak ngomong no, 당신, 그대 yang artinya adalah kamu atau Anda, semuanya artinya sama tapi dipakai di situasi yang berbeda. Jadi kalian harus cek ya video yang tadi. Oke, tadi aku udah jelasin yang informal dan formal, sekarang kita masuk ke yang honorific. Oke, yang honorific itu gampang banget sebenarnya identifikasinya karena dia itu kelihatan kayak bahasanya tuh tinggi banget gitu. Dan kalau misal kalian lihat di drama-drama, orang-orang yang pakai honorifics itu biasanya adalah di kantor atau di tempat-tempat yang dia itu menghormati orang yang dia ajak bicara kayak gitu. Nah, ini aku bakalan kasih contohnya atau tanda-tanda kalimat yang honorific. Ciri-cirinya adalah ada di tengah-tengahnya ada si, setelah itu ada semnita atau semika, kadang juga masih pakai yo, tapi biasanya mereka pakai kata yang honorific di tengah-tengahnya. Nah, ini aku bakalan bahas lebih lanjut kayak gimana sih maksudnya yang di tengah-tengah si. Mungkin beberapa dari kalian tuh nggak tahu imbuhan kata yang ada di tengah ini supaya kalimatnya jadi lebih honorific. Nah, contoh yang pertama adalah jumun ha시겠습니까? Jumun ha시겠습니까? Apakah Anda ingin memesan? Nah, ini kalau kita breakdown satu-satu ada jumun hata, si, get, sama semika. Nah, di tengah-tengahnya itu ada si. Nah, si ini adalah tanda bahwa kalimat itu adalah kalimat yang honorific, yaitu yang paling sopan banget. Dan di sini statusnya yang ngomong ini adalah pelayan. Ngomongnya ke customer. Nah, customer ini kan kita harus junjung tinggi ya, sebagai kita, meskipun kita itu di situ posisinya adalah bos dari restoran bukan pelayan, tetap kita harus ngomongnya jumun ha시겠습니까? Karena di situ customer posisinya tinggi di restoran itu, ya kan? Oke, contoh yang selanjutnya adalah aku ambil dari drama Penthouse yang aku bahas di video ini, yaitu 선생님, 차 드세요. 선생님, 차 드세요. Nah, di sini kalian notice kalau masih ada yo di situ, ya kan? Tapi di sini dia ganti kalimatnya jadi 드시다, bukan 먹다. Ini juga udah pernah aku bahas di yang video yang Penthouse itu, tapi aku ulangin lagi di sini. Jadi 먹다 itu artinya adalah makan dan 드시다 juga artinya makan. Tapi apa sih bedanya? Kalau 먹다 itu biasa, dia itu kalimat yang bisa dipakai di informal dan juga formal. Tapi kalau 드시다 itu makan tapi yang bisa dipakai di situasi yang honorific, ya. Karena di sini posisinya adalah guru itu kan dihormati, jadi kita ganti si 먹다 ini jadi 드시다. Jadi emang banyak banget di Korea itu mereka kalau misal ada minuman, kadang mereka nggak ngomongnya 마셔, tapi kadang mereka ngomongnya 먹어, ya. Karena biasanya itu 마셔 atau berasal dari kata 마시다 yang berarti minum, itu biasanya dipakai untuk minum-minum karena mereka kan suka minum-minum ya. Tapi ya itu tergantung dari situasi dan kondisi, aku masih cari tahu juga. Tapi di sini kita bahasnya tentang yang honorific, yaitu kita pakai yang 드시다 ya. Maupun yang makan ataupun yang minum kita pakai 드시다 untuk yang honorific. Oke guys, gimana pembahasan hari ini? Cukup gampang kan kalau misal kalian lihat-lihat. Dan aku mau ngomong juga untuk yang formal dan honorific sebenarnya bisa agak ditukar-tukar. Kayak dia itu dia itu seolah-olah kayak sama, tapi enggak juga gitu. Jadi sebenarnya di bahasa Korea itu cuma ada informal dan formal. Tapi menurut aku formal tuh masih bisa dipecah jadi dua lagi gitu. Yang satunya yang formal biasa aja, sama yang satunya formal banget, yang kita ngomongnya ke orang yang sangat kita respect, yang tadi aku bilang, yaitu yang katanya diganti kata-kata honorific. Dan buat kalian yang kalau penasaran tentang kata-kata yang honorific, kalian bisa tulis komen di bawah. Aku bakalan bahas kata-kata apa aja sih yang bisa diganti honorific, jadi supaya kita kalau ngomong ke orang yang lebih kita hormati, itu kita bisa ganti kata yang biasa aja jadi yang ke kata yang honorific, seperti 먹다 diganti jadi 드시다. Dan masih ada banyak lagi selain itu, jadi kalau kalian pengen tahu, kalian harus komen di bawah ya, supaya aku bikin videonya.
Alright guys, hope you have a great day and a great week, and don't forget to fight for your dreams. Dan jangan lupa untuk hit the notification bell karena di video selanjutnya aku bakalan bahas tentang Hospital Playlist Season 2. Oke, karena aku excited untuk filming yang selanjutnya yaitu Hospital Playlist Season 2, aku bakalan tutup video ini. Jadi, annyeong!